Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repki Indra Maulana, kelas semester 5B. Di sini saya akan mempresentasikan ekologi administrasi. Baik, kita langsung ke materi yang pertama. Bagian C yaitu adalah upaya pengembangan lingkungan. Pertama, tentang upaya pengembangan etika lingkungan itu adalah penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah salah yang sangat. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal perlu adanya landasan kuat dan upaya untuk menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang maksa dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengatasinya. Kedua, itu tentang penetapan sikap untuk memerlukan perhatikan lingkungan. Pemerintah melalui program penetapan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pengembangan. Hal ini dapat ditemukan dengan masuknya program pembangunan dalam wujud bab 4 bab 4 Revelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN 1973 sampai 8. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden per 27 tahun 1975 dibentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan perkembangan teknologi, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai implikasi sosial, ekonomi, ekologis, dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar panutan kebijaksanaan, pemanfaatan, serta pengamanan sebagai salah satu sumber daya. Masalah lingkungan ini selanjutnya dimasukkan alam GBNH sampai dengan tahun 1998 dan ditetapkan seorang yang menangani masalah ini. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinal. Pengalihan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan rencana Undang-Undang Lingkungan Hidup yang akan ditetapkan dalam lembaran nomor 12 RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat menjadi UULH. Pada dasarnya, undang-undang ini memuat atas serta prinsip-prinsip pokok tentang pelindungan dan pengembangan lingkungan hidup beserta sanksi-sanksi ini merupakan dasar bagi semua peraturan perundangan lainnya. Yang ketiga, penetapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau disingkat menjadi ULH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan. Lingkungan perundang-undang ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Masih banyak peraturan lain yang ditetapkan sebagai aturan operasional, baik dalam bentuk keputusan presiden maupun peraturan. Yang keempat, tentang kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab
manusia dikaruniai akal budi yang diciptakan untuk menguasai dan memeriksa subsistem eh, dalam keseluruhan ekosistem sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Manusia pada dasarnya menjadi agred dan predator sangat mengerikan. Ia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditemukan dan diperbudak untuk memuaskan segala keinginan dan itu sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dan perlakukan lingkungan dengan kekuasaan terhadap lingkungan. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan yang lebih kuat dengan cara menjaga kebutuhan. Lebih jauh, Franz Magnus Reno berpendapat yang diperlukan tidak dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan masih secara partisipasi gunakan dengan pelihara. Ya tetap menguasai harus tetap menguasai alam. Ya tetap menggunakan hal yang perlu diubah adalah cara penguasaan, cara pemanfaatan. Menguasai tidak sebagai pihak luar dan di atas alam, tetap sebagai bagian alam. Sebagai partisipasi dalam ekosistem bumi, manusia dapat menguasai dengan menghargai, mencintai, mendukung, dan mengembangkan. Yang terakhir, kelima itu etika lingkungan baru. Beberapa rumusan memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu sebagai berikut. Pertama, manusia harus menghormati alam. Manusia hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Jika terpaksa campuri proses-proses alam, ia hanya sepertinya. Kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan sendiri agar bersih, sehat, dan aman. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Ia harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita, termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem, tidak boleh terganggu. Keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Dia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh baik kepada generasi yang akan datang. Kelima, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, sentumi, matikan, habiskan, menyanyiakan, dan merugikan alam atau. Yang keenam, perlu dikembangkannya prinsip proporsional. Pengembangan pasti akan mengubah atau merusak baik sedikit maupun banyak. Untuk itu, urgensi suatu program akibat kerusakan akan ditimbulkan perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, nomor 7, prinsip pembebanan biaya pada penyebab kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Tidak adil jika seluruh masyarakat harus menanggung akibatnya. Pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Materi yang selanjutnya bagian D itu adalah pengembangan berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan itu sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem tersebut akan merusak hidup manusia. Kerusakan lingkungan yang menjadi secara global merupakan tanggung jawab bersama. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembagian berwawasan lingkungan. Di antaranya itu adalah pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatukan dengan lingkungan yang akan ditetapkan ajaran sebelum
Kita lanjut ke bagian D, yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem akan merusak hidup manusia. Kerusakan lingkungannya yang terjadi secara global merupakan tanggung jawab yang bersama. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan kawasan lingkungan. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama yang manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan. Akan tetapi ajaran-ajaran ini belum menampakkan kekuatan yang efektif karena kerusakan alam masih terus terjadi. Dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan sebagai subjek karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Karena aspek kesejahteraan yang adil merata di setiap harus diupayakan. Dalam pelaksanaan pembangunan, manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek dapat terwujud. Akan tetapi, pelaksanaan dan kewajiban manusia mencapai kesejahteraan, perhatikan kelestarian lingkungan alam serta tetap tersedianya sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk kebutuhan keterbatasan dalam banyak, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan kuantitas dan kualitas. Sumber daya lingkungan juga mempunyai ketertarikan ruang dan waktu. Oleh sebab itu, manusia harus melakukan pengelolaan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab. Pengelolaan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya lingkungan manusia perlu berdasar pada prinsip ekoefisiensi, artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya yang ada dan kelangsungan hidup manusia. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dimaksudkan untuk menguras habis kekayaan yang terkandung di dalam, tetapi bertujuan pada terwujudnya tata pengelolaan keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam tersebut sering merusak alam. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, serta kerusakan hutan terjadi karena perilaku dan aktivitas manusia yang tidak bijaksana dan tidak cerdas dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya, ekosistem lingkungan menjadi terganggu. Jika dibiarkan, perilaku manusia atas lingkungan yang merusak, ini tidak akan menghambat pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, keberadaan psikologi lingkungan yang peran penting. Psikologi lingkungan merupakan proses untuk membangun manusia sadar, peduli terhadap atau keseluruhan, serta segala masalah yang berkaitan dengannya. Psikologi lingkungan mengantar manusia yang memiliki pengetahuan keterangan laku untuk memotivasi manusia untuk komitmen bekerjasama baik secara individu maupun secara kolektif untuk memecahkan berbagai masalah, cegah timbulnya masalah baru. Terbentuknya pola perilaku manusia, aspirasi berwawasan lingkungan merupakan salah satu dasar penetapan tujuan umum atau goal. Dalam psikologi lingkungan, sering dengan tujuan tersebut untuk membantu manusia sebagai perilaku lingkungan. Psikologi yang metode sebagai berikut. Pertama, satu, kesadaran yaitu membangun dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap berbagai masalah berkaitan. Kedua, berbagai transfer pengetahuan itu membantu individu, kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang kepekaan dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan. Dasarnya adalah eksplorasi kemampuan rasional. Ketiga, pengembangan sikap itu bantu individu dan kelompok sosial
perasaan kuat dan kepedulian terhadap lingkungan serta memfasilitasi. 4. Pemberian keterampilan yaitu membantu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam penyelesaian masalah. Kelima, partisipasi dalam observasi. Partisipasi dan observasi yaitu membantu individu dan kelompok dalam mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah, coba menentukan tindakan yang tepat untuk membantu masalah. Evaluasi refleksi yaitu membantu sosial terhadap pola internalisasi atas keseluruhan aktivitas terhadap sebuah spiritualitas atau spiritualitas hidup akan dia dan lingkungan. Kedua, itu pendekatan ekologi. Yang pertama, sikap teknokratis dan sikap dikotomi. Pertama itu sikap teknokratis. Menurut Franz Magnus Suseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Istilah teknokratis berasal dari bahasa itu keterampilan dengan teknokratis keterampilan untuk suatu sikap teknokratis merampas dan mengubah alam. Kedua, bagi sikap dikotomi berarti melihat dan menentukan lingkungan dan sudut pandang kepentingan. Sikap ini akan memunculkan perilaku terhadap dan sikap dikotomi dapat diketahui. Jadi baik, lanjut ke itu adalah tentang pola pendekatan psikologi. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan juga merupakan upaya memelihara alam, daya alam dan alam hayati pun hayati dan lingkungan daya manusia dan buatan, sehingga sifat interaksi ataupun interdependensi antar kedua tetap dalam dan dalam kaitan ini eksplorasi ataupun eksploitasi komponen ke sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah, kasih. Bila wabarakatuh.